my YouTube channel Romi Indayati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku mau bahas 10 tips menjadi mahasiswa baru. Yang pertama apa ya? Tentunya dari masa kita menjadi siswa dengan masa kita menjadi mahasiswa pasti banyak perbedaan kan. Nah, pertama kali aku masuk kuliah dulu, yang aku kagumin itu kampus aku tuh luas banget. Aku waktu itu belum pernah datang ke kampus aku, dan ternyata kampus aku itu luas banget menurut aku saat pertama kali datang. Nah, tips yang pertama buat maba, kenali kampus kalian. Sering-sering tuh waktu masih maba kalian jalan-jalan aja keliling kampus. Biar apa? Jadi kalian bisa hafal tepat, oh ini fakultas ini ruang tata usaha, ini ruang lab. Jadi apa? Sehingga semisal kalian ada urusan mendadak nih, kalian bisa langsung datang tepat waktu ke tempat tujuan. Karena menurut aku kampus itu luas banget. Ya gak tahu juga sih itu kampusku yang aku. Tapi menurutku sekarang karena aku udah hafal ya biasa aja, gak begitu luas. Tips yang kedua, sebagai mahasiswa kamu harus pintar-pintar mengatur waktu. Berbeda dengan ketika kamu masih SMA, ketika kamu memasuki jenjang perkuliahan, kamu akan memiliki kegiatan segudang. Kamu akan memiliki segudang kegiatan baru. Kalau ketika SMA kamu bisa pergi bersama teman-temanmu kapan aja ke mall, bisa nongkrong. Tapi ketika masuk perkuliahan, kamu harus pandai-pandai mengatur waktu, kamu harus pandai-pandai kamu gak bisa lagi free waktu SMA. Karena apa? Sewaktu kuliah kamu harus pandai mengatur waktu, kapan harus kuliah, kapan harus belajar, kapan harus mengikuti kegiatan kampus, organisasi, dan kapan kamu harus refreshing, nonton atau nongkrong bareng teman-teman. Karena apa? Kegiatan mengatur waktu ini bermanfaat agar kamu bisa menyeimbangkan antara kewajiban kamu dan refreshing otak kamu. Karena apa? Kalau misalnya kamu cuma kuliah doang terus nggak ikut teman-teman, bisa stres lama-lama. Nggak juga sih. Pokoknya antara waktu bermain dan waktu belajar harus seimbang. Dan jangan lupa untuk maba-maba juga itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan cuma aku nggak menjelek-jelekan mereka yang memilih kuliah pulang, tapi selama masih ada kesempatan, cobalah hal-hal baru, mengikuti organisasi atau kepanitiaan di dalam kampus. Selanjutnya tips yang ketiga. Tips yang pertama lagi, kamu harus kamu harus mengenali lingkungan kampus kamu. Yang kedua, kamu harus bisa mengatur waktu. Yang ketiga ini, kamu harus rajin-rajin bersosialisasi dengan orang baru. Karena apa? Biasanya teman yang kamu kenal ketika di awal masa kuliah, dia yang akan menemani kamu hingga lulus atau bahkan hingga kerja. Karena apa? Di awal perkuliahan, di awal kamu masuk kuliah, di sana pasti banyak mahasiswa yang akan membuka pertemanan. Jadi akan mudah kalian untuk mencari teman, sehingga kalian jangan ragu, jangan takut untuk mencoba bertemu dengan orang baru, membuat lingkungan teman baru. Jadi jangan hanya teman kalian hanya teman itu saja. Apalagi kalau misalnya kalian udah kuliah dan kalian bertemannya dengan teman-teman SMA doang, nggak mau mencoba berkenalan dengan teman-teman baru. Karena apa? Semakin luas jaringan kita, nantinya mereka akan bisa dapat membantu mungkin tugas kuliah kita, atau mengurus organisasi kita, saling sharing gitu, atau mungkin juga nantinya ketika udah lulus bisa membantu kita untuk mencari pekerjaan. Karena dengan kita mencoba berani bersosialisasi dengan orang baru, maka kita akan membuat jaringan yang akan lebih luas, yang akan dapat membantu kelangsungan hidup kita. Apa sih kelangsungan hidup? Ya intinya itu ya, jangan ragu, teruslah mencoba hal baru dan
bersosialisasilah dengan orang-orang baru di sekitar kalian. Tips yang keempat, kamu ketika awal kuliah kamu harus memberikan kesan yang baik kepada dosen. Nah, pertama kali kuliah, di awal perkuliahan biasanya dosen memulai dengan kontrak kuliah atau biasanya dengan perkenalan. Nah, di sini kamu bisa memulai memberikan kesan yang baik kepada dosen agar dosen tersebut bisa mengingat wajah dan nama kamu. Kamu bisa memulai dengan mulai aktif di kelas, seperti memberikan opini atau pertanyaan. Jadi dengan begitu dosen akan mudah mengingat. Tips yang kelima, sering-seringlah berinteraksi dengan senior. Tanpa kamu sadari, ternyata berinteraksi dengan senior itu punya banyak manfaat loh. Jadi dengan berinteraksi dengan senior, kalian bisa mengenali lebih dalam tentang kampus kalian, tentang karakter dosen, atau bahkan kalian juga bisa meminta ajari jika ada materi kuliah yang kalian kurang paham. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan jodoh. Jadi ketika kalian ingin berinteraksi dengan senior, kalian bisa memulai dengan mungkin bertanya tentang tentang lingkungan kampus yang belum kalian ketahui, atau tentang coba aja ngobrol basa-basi dulu gitu, karena bakalan banyak banget manfaatnya. Nah, dalam mencoba interaksi dengan senior itu banyak banget mahasiswa baru yang merasa takut dengan kakak tingkat. Mereka berpikir bahwa senior itu sangat menyeramkan, padahal banyak loh kakak tingkat atau senior yang sebenarnya mempunyai hati yang baik, apalagi dalam urusan perkuliahan. Jadi sering-seringlah berinteraksi dengan senior. Tips yang keenam, kalian harus mencari tahu tentang peraturan kampus agar kalian tidak melanggar satu pun peraturan yang ada di kampus. Karena di setiap tempat baru pasti ada banyak peraturannya kan. Dan mungkin tentang cara berpakaian ketika kuliah, cara meminjam kelas, terus cara titip absen, itu dah. Tips yang ketujuh yang paling aku tekankan untuk mahasiswa baru, kalau bisa, aku nggak ngerti ya pandangan mereka yang memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang. Kalau menurut aku, ketika kalian menjadi mahasiswa, jangan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Karena apa? Kalau misalkan ketika SMA kalian mempunyai untuk menyalurkan minat dan bakat kalian melalui ekstrakurikuler, sebenarnya di universitas pun juga ada yang namanya UKM, dimana kalian bisa menyalurkan minat dan bakat kalian di sana. Nah, UKM di sini, kalau di kampus aku sendiri itu ada tingkatan dari UKM fakultas atau UKM universitas. Nah, dari UKM ini kalian akan memiliki jaringan yang cukup luas. Bahkan kalian bisa bertemu dengan orang-orang baru, berinteraksi dengan orang-orang baru. Pokoknya manfaat jaringan yang luas tuh, apalagi kalau udah lulus gini, bermanfaat banget. Jadi ikutlah UKM yang kalian senangi. Atau bisa juga, misal kalian ngerasa nggak punya minat dan bakat sih, itu aku sih, kalian nggak punya, kalian bisa ikut organisasi. Kalau di SMA itu seperti OSIS. Kalau di di kampus, di perkuliahan, ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau ada juga himpunan mahasiswa gitu, himpunan mahasiswa jurusan atau prodi gitu. Jadi kalian bisa ikuti itu, jadilah mahasiswa yang nggak apa-apa sih kalau kalian memilih jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi ya eman gitu loh. Tapi kalau misalnya ya mahasiswa kupu-kupu yang aku maksud di sini tuh ya yang kuliah pulang. Kalau misalnya ada kegiatan lain seperti kerja, jadi mereka tidak memilih organisasi, ya nggak apa-apa. Itu good job, bisa mengatur waktu antara kuliah dan kerja. Oke, cari-carilah pengalaman. Tips
Selanjutnya, tips yang keberapa ini ya, lupa aku. Dekatilah dosen. Kalau yang tadi itu kan kalian memberikan kesan yang baik untuk dosen. Nah, tips yang kali ini, dekatilah dosen. Karena apa? Dengan mendekati dosen, kalian bisa tahu karakter-karakter dosen. Kalian juga bisa mendaftarkan diri sebagai asdos, asisten dosen. Kalau di aku ada nggak ya? Asprak adanya, asisten praktikum. Atau ketika kalian mendekati para dosen, kalian juga manfaatnya bisa juga ke misal ketika kalian semester 7, kalian bisa tahu dosen mana yang cocok untuk skripsi kalian. Tips selanjutnya, tips ke-9, kalian harus rajin-rajin mencari beasiswa. Karena apa? Kalau menurut aku sih, kuliah itu kan mahal sih. Dengan kita mencari beasiswa, biasanya di kampus itu banyak banget beasiswa, entah itu di kampus atau dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kampus. Nah, di sini kalian harus aktif mencari beasiswa untuk menunjang masa depan kalian dan bisa kuliah secara gratis. Nah, tips yang terakhir nih, kalian harus semangat. Karena apa? Ketika kalian semangat, kalian akan punya komitmen bahwa kalian harus lulus dengan target sekian tahun. Kalian harus kalau orang semangat tuh pasti kan energinya positif terus. Kalian punya komitmen akan masuk perkuliahan terus dan tidak titip absen misalnya. Dengan begitu, apa ya? Ketika kalian semangat, ya udah sih. Apa sih? Mau ngomong apa sih? Aku lupa mau ngomong apa. Ya udah, semangat ya buat maba. Semangat. Mantap. Guys, tahu nggak sih, sebenarnya aku buat vlog ini dadakan banget. Aku nggak tahu tuh mau buat vlog tentang apa. Nah, tapi apa ya, cuacanya lagi cerah gini, maksudnya mendung tapi tak hujan.